didikku yang terkasih, kita sekarang masuk pada materi kita bab 6, gereja sebagai paguyuban orang beriman. Nah, kita masuk ke subtema yang bagian A, gereja sebagai paguyuban. Untuk memahami materi ini, kita melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan mendengarkan video pembelajaran ini, peserta didik dapat memahami ciri dari perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau paguyuban. Yang kedua, melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, peserta didik dapat memahami gereja sebagai sebuah persekutuan atau paguyuban umat Allah. Nah, anak didikku tentu paham apa yang dimaksud dengan persekutuan. Itu adalah sebuah kelompok. Ya, namanya persekutuan berarti lebih dari satu. Jadi, kalau persekutuan itu terdiri dari beberapa orang, maka kita dikatakan sebagai persekutuan orang beriman. Nah, supaya kita lebih memahaminya dulu tentang persekutuan, kita lihat dulu apa arti gereja. Nah, menurut asal katanya, kata gereja berasal dari kata igreja dalam bahasa Portugis, ecclesia dalam bahasa Latin, dan ecclesia dalam bahasa Yunani, yang berarti kumpulan atau rapat. Kata ecclesia juga berarti memanggil. Nah, jadi gereja adalah kumpulan atau persekutuan orang-orang yang dipanggil oleh Yesus dan mengimani Yesus. Nah, kita lihat kembali nak ya. Gereja sebagai persekutuan atau komunio, apa maksudnya? Gereja sebagai komunio artinya persekutuan, persaudaraan, dan persatuan kita dengan Bapa, dengan pengantaran Kristus dan dalam Roh Kudus. Komunio berarti dalam sebuah kelompok. Ibu harap kamu sudah bisa memahami apa itu persekutuan. Ada mungkin orang biasa mendengar kata community. Nah, berarti ada kelompok-kelompok. Persekutuan ini diadakan dalam mewartakan sabda Allah dan menerima sakramen-sakramen. Nah, gereja dalam pandangan kitab suci Perjanjian Baru, kita melihat dulu gereja sebagai umat Allah. Itu yang pertama, apa artinya? Gereja dipahami sebagai kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang mempunyai relasi yang dekat. Nah, itulah makanya disebut gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Artinya, gereja merupakan satu kesatuan seperti tubuh. Ya. Walaupun beraneka ragam pelayanan dan karunia dan Kristus sebagai kepalanya. Maksudnya kita paham ya, dalam satu tubuh ada banyak anggota. Seperti itulah gereja itu. Contohkan sebagai tubuh Kristus. Kristuslah sebagai kepalanya, kitalah anggotanya. Ya, tangannya, kakinya, dan anggota tubuh itulah maksudnya. Dan semua anggota tubuh itu berbeda-beda fungsinya, berbeda namanya, tetapi ada dalam satu tubuh, yaitu dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, gereja sebagai bait Roh Kudus. Artinya, melalui gereja, orang diajak mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal yang senantiasa hadir dan menyemangati gereja sepanjang zaman. Oke, untuk memahami gereja sebagai persekutuan itu, kita melihat dulu di kitab suci. Cara hidup jemaat pertama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47.
kegiatan umat gereja perdana itu antara lain: 1. Mereka hidup dalam persekutuan iman sebagai murid-murid Yesus. Yang kedua, mewartakan Injil. Yang ketiga, bersama-sama merayakan iman. Yang keempat, berkumpul untuk memecahkan roti. Yang berikutnya, membaptis. Yang berikutnya, berkumpul di bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan sambil memuji Tuhan dan berdoa. Terakhir, mengadakan pelayanan dalam masyarakat. Nah, itulah kegiatan atau ciri khas dari jemaat perdana. Jemaat perdana itu adalah orang-orang yang bersatu dalam kehendak Kristus. Siapakah mereka? Nah, mereka adalah para rasul. Dan Petruslah sebagai pemimpinnya, sebagai kepalanya pada saat di gereja perdana itu. Maka Petrus menjadi paus yang pertama. Kita akan melihat nanti bagaimana gereja masa sekarang ini. Sebagai suatu paguyuban, gereja memiliki banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini akan kita pahami. Tadi banyak anggota tetapi satu tubuh, dan Kristuslah kepalanya. Maka anggota gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing itu antara lain. Yang pertama itu kaum klerus, tahbisan, yaitu paus, mulai dari paus ya, di bawahnya uskup, setelah itu pastor atau disebut dengan imam, dan berikutnya adalah diakon. Nah, mereka adalah hierarki atau klerus yang mendapat tahbisan. Oke, keanggotaan yang kedua yaitu kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati yang terdiri dari tarekat religius dan tarekat sekular. Biarawan-biarawati ini contohnya mereka disebut sebagai suster, ada yang frater atau bruder. Nah, atau mereka juga yang biarawan-biarawati juga pastor ya, yang dalam satu tarekat. Itulah kaum biarawan-biarawati. Nah, keanggotaan yang ketiga yaitu kaum awam. Ada yang menikah, ada yang tidak menikah atau hidup selibat. Nah, kaum awam ini banyak tugas mereka. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi guru, dokter, ada yang polisi. Nah, mereka adalah kaum awam. Tetapi mereka melakukan pelayanan seperti yang dikehendaki Kristus. Oke? Ibu harap kalian sudah memahami apa itu persekutuan atau komunio, bagaimana di gereja perdana persekutuan itu, dan bagaimana persekutuan gereja di masa sekarang. Persekutuan gereja di masa sekarang, Bu ingatkan sekali lagi, Ibu jelaskan sekali lagi, yaitu terdiri dari keanggotaan tadi. Ya, ada 3 keanggotaannya. Mulai dari yang kita ingat yang pertama tadi, kaum klerus, tahbisan, kaum hidup bakti, biarawan-biarawati, kaum awam. Nah, dan kaum klerus ini ya, kita harus pahami, kaum klerus itu adalah hierarki, mereka juga disebut hierarki. Siapa aja, mulai dari paus, uskup, pastor atau imam dan diakon. Itu ada urutannya ya nak. Oke, sekira kalian sudah bisa memahaminya. Kalau kurang paham kembali nanti bisa diulang, dibaca kembali materi ibu ini. Maka untuk lebih mendalaminya, supaya kamu lebih memahaminya, ibu berikan tugas di sini. Kerjakan nanti ya. Yang pertama tugasnya, siapakah pemimpin gereja perdana? Yang kedua, bagaimana ciri kehidupan jemaat perdana? Yang ketiga, bagaimana dengan kehidupan gereja sekarang? Siapa saja yang menjadi anggota gereja? Oke, sampai di sini dulu penjelasan ibu. Semoga anak didikku bisa memahaminya. Pelajari dengan baik-baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.